Aduh, emang jadi putihan dikit sih muka saya, tapi ubannya juga semakin putih, kacau. Apalagi bibirnya tadi menjadi merah merona. Ini adalah kemudahan yang diberikan oleh aplikasi atau filter di media sosial yang memang sekarang memberikan kemudahan ya bagi kita ya. Terutama mungkin untuk Anda teman-teman perempuan yang biasanya harus memoles wajahnya dengan make up, sekarang mungkin tidak membutuhkan make up nyata lagi karena ketika ingin mengupload foto di media sosial cukup menggunakan filter atau aplikasi tertentu untuk memoles wajah atau mungkin bagian tubuh yang lain. Nah, tapi permasalahannya adalah saya mulai khawatir karena ada studi di Amerika Serikat bahwa ada remaja di sana yang terancam mengalami gangguan kesehatan mental yang bernama body dysmorphic disorder atau kecemasan tersendiri terhadap penampilan termasuk bentuk tubuh seperti hidung, mata, telinga, bibir, atau mungkin yang lainnya. Terutama ketika ingin diupload ke media sosial. Bahkan yang lebih mencengangkan adalah lebih banyak pria atau laki-laki yang mengalami kecemasan tersebut secara persentase dibandingkan perempuan. Nah, karena saya juga memiliki anak yang beranjak dewasa, saya tidak ingin anak saya mengalami gangguan kesehatan mental seperti itu karena sudah mulai aktif menggunakan media sosial. Saya akan tanyakan lebih jauh lagi ke teman saya, seorang psikiater, Mbak Novarianti Yusuf, di 15 Minutes hari ini. Ada beragam cara untuk mengekspresikan diri, salah satunya lewat selfie. Namun, selfie berlebihan dapat berakibat fatal, bahkan bisa membuat seseorang mengidap body dysmorphic disorder, yakni rasa cemas berlebih akan penampilan fisik. Berikut beberapa kasus yang pernah terjadi di Inggris. Danny Bowman, asal Newcastle, dalam sehari menghabiskan waktu 10 jam untuk mengambil 200 foto diri. Jika gagal dan merasa fotonya tidak sesuai, ia bisa merasa frustasi, bahkan berkeinginan bunuh diri. Obsesi Danny berawal dari komentar kejam mengenai penampilan fisiknya di media sosial. Sejak saat itu, ia menurunkan berat badannya hingga 12 kg demi terlihat menarik. Akibatnya, Danny harus menjalani terapi untuk mengobati kecanduan teknologi dan body dysmorphic disorder yang dideritanya. Sama seperti Danny, ada Junaid Ahmed yang mengaku dirinya kecanduan selfie dan bisa melakukan swafoto sekitar 200 kali setiap harinya. Jika foto yang diunggah disukai oleh kurang dari 600 orang, ia akan menghapus foto tersebut. Dalam menyempurnakan penampilannya, Ahmed bahkan melakukan suntik filler, botox, hingga sedot lemak. Mbak Nova, jadi filter di Instagram atau mungkin aplikasi-aplikasi seperti Beauty Plus dan lain-lain itu sudah mulai memanjakan masyarakat kita, sehingga di Amerika itu ada data muncul orang sudah mulai terganggu kesehatan mentalnya, benar Mbak? Ada yang namanya body dysmorphic disorder. Nah, itu sebenarnya ada ide tuh yang obsesif ya, jadi pikiran yang mengganggu dia, bahwa ada yang kurang dari badannya dia atau wajahnya dia gitu ya, ada aspek-aspek dari penampilan fisik dia yang kurang. Nah, tapi disertai dengan perilaku yang kompulsinya itu tadi. Sekarang ini berarti mengkoreksi bentuk badan, bentuk wajah, dan itu semua sudah secara convenient tersedia lewat Beauty Plus dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kalau dia melakukan itu sebagai bagian dari konsepsinya dia tentang kecantikan, konsepsinya dia tentang badan yang keren untuk dilihat di media sosial, sehingga akhirnya likes dan komen itu menjadi hal-hal yang penting buat dia. Ya khawatirnya bukan hanya dia mengalami distress atau penderitaan gitu, tapi juga lama-lama dia bisa mengalami disfungsi, jadi menarik dirinya secara sosial. Mbak Nova, sebenarnya body dysmorphic disorder ini diagnosis satu gangguan yang memang sudah ada sebelum kemunculan teknologi-teknologi digital seperti sekarang ini. Dia itu sebenarnya masuk ke dalam spektrum untuk obsesif kompulsif. Obsesif itu pikirannya yang intrusif dan pervasif. Nah, sedangkan kompulsi upaya untuk menenangkan pikiran dia yang nggak enak itu. Nah, upaya untuk menenangkan dia, kalau dulu mungkin operasi plastik, sekarang mungkin nggak sampai operasi plastik,
Bisa lewat filter. Bagaimana caranya melindungi kita, Ya. para pengguna media sosial Ya. yang sudah dijejali dengan aplikasi atau filter-filter tadi, supaya tidak benar-benar menjadikan itu suatu keharusan? Sebenarnya kalau body dysmorphic disorder kan tidak langsung ujuk-ujuk terjadi juga. Tetap ada Proses. penyebab yang Ya. ada penyebabnya juga multiple, artinya ada beberapa gitu. Kita tetap melihat aspek biologi, psikologi dan sosialnya. Ya artinya mungkin pada masa kecilnya ada abuse, ada teasing, bullying, kemudian apakah ada trauma gitu ya, ada neglect atau pengabaian begitu. Ya medsos juga berpengaruh. Nah, media sosial ini yang membentuk standar tentang kecantikan itu. Ya. Tendensinya emang muncul pada saat remaja. Nah, apalagi yang sekarang digital native, Yes. lebih cepat lagi dia terpapar dengan standar-standar itu. Gitu. Jadi anak-anak pasienku ya, anak-anak SMP kelas 1, SD Oh, iya? kelas 6, itu udah mikirin diet untuk kurus, bukan diet untuk sehat ya, diet untuk appearance, diet untuk penampilan gitu. Ada sumbangsi besar dari industri pop culture tadi yang membentuk beauty standar tertentu. Iya. Bagaimana caranya kita memproteksi? Sebenarnya pengaruh orang tua penting sekali di sini gitu. Di-educate oleh keluarga. Atau kalau keluarga nggak bisa, mungkin ada buku self-help book atau ada website yang mengajarkan tentang itu sebenarnya gitu ya. Artinya memberikan psikoedukasi bahwa kita tidak perlu mendapatkan validasi dari likes atau komentar, tapi lebih ke interaksi yang real ya. Kita sedang dalam tahapan building awareness. Mungkin awareness-nya bisa dari kita dulu gitu ya. Iya, ini pakai filter. Iya. Kalau pakai filter, filternya pilih-pilih yang agak soft dikit gitu ya. Atau pilih-pilih baju garisnya ke bawah, jangan ke samping. itu kan juga bisa jadi efek tertentu gitu ya. Oke, jadi pinter-pinter kita dulu aja deh gitu ya. Exactly. Oke, thank you Mbak Nova. Yes. Waktunya di 15 minutes. Sama-sama Mas Wahyu. Bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Quello che dicono laggiù, forse è fantasia e nulla più. Bongo la, bongo cha cha cha, e davvero. Media sosial, filter, aplikasi kecantikan sedikit banyak memang berdampak terhadap orang-orang yang sudah memiliki gangguan kesehatan mental seperti kecemasan untuk bisa mengalami body dysmorphic disorder. Akhirnya runtuhlah kepercayaan dirinya. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan rekan saya, Jelita Rahman, yang nggak peduli tuh dengan tanggapan orang lain dan pede-pede aja dengan bentuk tubuh, ukuran tubuh yang ia miliki. There we go, hold up. Oh, nice one. Bagus. Good go. Bagus. Loh, ada penampakan. Jelita, apa kabar? Hai Mas, baik. Baik, brother. Foto. Iya dong, buat profil aku lagi. Ya. Aku pakai masker dulu. Pakai masker dulu. Pertanyaannya Jelita, dedek nggak? Di situ ada foto. Nah, kalau aku tuh orangnya lebih suka beneran real apa adanya. Cuman kayak misalkan, kayak hari ini aku habis facial nih. Aku paling minta tolong Mas Yudo kayak, kan ada agak brutus, Mas Ya, agak ya, yang dihilangin bekas deh, gitu. gitu. Tapi nggak yang harus dari Jelita Ramlan tiba-tiba jadi Ola Ramlan. Kenapa Jelita bisa sepede itu? Di tengah sekarang orang banyak yang nggak pede. Jadi dulu justru aku juga ada rasa insecure, rasa nggak pede, nggak nyaman, sempet kalau misalkan kayak foto gitu nanya, "Ah, bisa nggak sih ditirusin, bisa nggak sih dikecilin?" Dulu gitu ya? Sempet kayak begitu Oke. gitu. Sampai pada akhirnya ya aku mulai berdamai dengan diriku sendiri. Aku sudah berusaha, misalkan aku mau kurus, udah berusaha nih diet, ternyata belum bisa kurus banget juga. Ya yang bisa mencintai diri sendiri siapa? Kalau bukan diri aku sendiri. Hebatnya bisa melalui itu ya, akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri. Betul. Akhirnya PD-nya juga muncul. Padahal orang saat ini udah mulai terancam ada gangguan mental, kesehatan jiwa karena sudah Sosial dimudahkan media. sama
aplikasi, filter di media sosial, yang tadi bibirnya tipis terus tiba-tiba Jadi tebal tebal, jadi iya. kayak Kylie Jenner. Kylie Jenner. Jadi semua orang sudah berlomba-lomba untuk mengedit, mengubah wajah realnya. Kalau Jelita ngapain? Ngapain nih ya? Soalnya gini, aku punya temen ya, dia selalu ngerubah shape-nya. Jadi lehernya panjang, jadi cantik banget deh. Main dating apps, ketemu cowok. Begitu ketemu cowok ngelihat dia nggak asli seperti yang di foto, dimaki-maki sama cowoknya. Amsyong gitu ya? Iya, jadi kayak gitu kan akhirnya nggak real. Dok, Gitu. kalau lo sebagai fotografer, pasti sering dong menghadapi klien siapapun, terutama untuk model gitu ya. Ya Mas, minta dong supaya mata saya lebih kebuka lagi, lebih gede lagi, terus atau mungkin pipinya ditirusin lagi. Itu hal yang lumrah di dunia fotografi. Sangat lumrah banget sebenarnya kalau berbicara request ya. Kayak misalkan, boleh nggak sih kulitnya saya ini nih, kayak misalkan tadi abis facial gitu. Biasanya saya lebih ngasih masukan tuh tetap harus ada teksturnya, jangan terlalu licin, jangan terlalu manekin gitu, jangan jadi kayak porselen gitu. Nah itu biasanya dari seorang fotografer itu memberikan saran, look naturalnya seperti apa sih gitu loh. Dan sebenarnya balik lagi, kalau kita motretnya pun juga dengan sisi yang pas gitu ya, itu pasti juga bisa lebih kelihatan bagus kok. Jadi lebih baik disadari angle mana diri kita yang kita lebih pede. Betul banget. Selain dari angle tadi ya, lampu tuh pengaruh banget. Tadi saya motret Mbak Jelita, kenapa saya lampunya dari atas gitu? Untuk apa sih? Untuk menciptakan bayangan di sisi-sisi wajah yang kira-kira memang mau kita kurangi konturnya gitu. Itu udah salah satu bentuk edit teknik efek lah ya, efek cahaya gitu. Oke, kalau Jelita kan udah enggak, udahlah tuh, bukannya haram ya, tapi masih melakukan tapi sedikit-sedikit. Buat teman-teman netizen yang mungkin masih belum pede dalam artian tertentu untuk ukuran tubuh atau bentuk bagian tubuh, gimana sih caranya supaya self confidence itu bisa benar-benar kuat? Kalau aku sih, family is number one. Support dari family is number one. Kalau dari dalam rumahnya mensupportnya sudah full, akhirnya keluarnya kita jadi jauh lebih enak. Kamu tahu dong Bola kecilnya kayak gimana, aku gimana, sosial media gimana ngejudge aku, kok lu beneran adanya Ola Ramlan nggak sih? Ola Ramlan kurus banget kok lu. Dia sendiri selalu langsung bilang, ini Ola Ramlan versi sana. Nggak harus sama kayak gue, dari dianya sendiri kayak gitu ke aku gitu. Jadi dari situ aku, oh iya juga ya, bisa aja, gue cantik kok. Kedua, lu mau ngerubah diri lo. Kalau nggak bisa, udah segala cara nih, diet lah apa, nggak makan, mau mati, segala macam, nggak bisa nih. Terus mau ngapain? Ya berdamai sama diri sendiri, terima, dicintai dirinya. Karena kalau nggak diri sendiri yang mencintai, siapa lagi? Gimana orang bisa suka sama kita kalau kita aja nggak suka sama diri kita sendiri? That's the point. Oke, Do, ada tambahan dari fotografer supaya teman-teman yang senang difoto juga nggak terlalu lebay mengedit wajahnya atau bagian tubuhnya. Kuncinya nyaman aja. Kuncinya satu, pada saat memang mau difoto, jangan merasa pengen menjadi diri orang lain gitu. Just jadi diri sendiri aja deh. Dan terkadang seorang fotografer tuh bisa menangkap sesuatu yang terkadang kita nggak tahu. Iya, benar. Modelnya juga nggak tahu. Oke, kalau gitu kita foto-foto lagi lah. Ayo dong. Gue ikutan foto-foto. Boleh banget. Boleh. Geser sedikit, Mbak Jelita. Maju lagi boleh? Oke. Yuk, yes. Oh, nice one. Go. Bagus. Ih, keren. Yuk, jangan terlalu jauh yuk. Oh, jauh-jauh. Oke, yuk. Go. 1, 2. Ini salah satu aplikasi untuk mengubah sedikit wajah teman-teman. Saya lagi mencoba untuk mengedit wajah saya. Bagaimana supaya pipi saya bisa lebih sedikit tirus, terus kemudian apalagi ya, hidungnya bisa lebih sedikit ramping, tidak begitu lebar. Kalau saya sebenarnya merasa kurang nyaman ketika melihat wajah saya tidak real seperti aslinya, karena saya seperti menipu diri sendiri. Itu adalah poin yang sebenarnya Anda harus tanamkan ke pikiran Anda, ke mindset Anda sebagai sikap supaya Anda bisa menerima diri kita apa adanya. Seperti tadi kata rekan saya Jelita yang mengatakan bahwa kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu agar kita juga bisa dihargai oleh orang lain. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Edit lagi. Metro TV.